Kabar perselingkuhan kekasih Dewi Persik bernama Ruli dengan perempuan lain menggemparkan publik. Kabar tersebut awalnya dipicu postingan Indasari sahabat Dewi Persik di sosial media. Dalam foto tersebut terlihat Ruli tengah berpelukan dengan seorang perempuan di salah satu klub malam di Bali. Mengetahui kabar tersebut, Dewi Persik pun penasaran dan meminta foto tersebut kepada Indasari. Namun, ia mengejutkan dalam klarifikasi live-nya di akun sosial medianya kemarin. DP pun tidak terlihat cemburu ataupun marah. Ia pun malah mengatakan tidak percaya kabar tersebut kalau tidak melihat langsung dengan matanya sendiri. Benarkah reaksi DP tersebut menggambarkan bahwa hubungan asmaranya dengan Ruli telah kandas? Lalu, siapakah pihak yang disebut DP masa lalunya yang ia tuding suka menebar berita-berita miring bahkan fitnah tentang dirinya seperti selingkuh atau hal lainnya? Ketika kabar hubungan asmara Ruli dengan DP putus atau tengah dalam masalah, mantan suami kedua DP yaitu Aldi Taher justru mendoakannya. Aldi pun mengakui jika komunikasinya dengan DP pasca bercerai masih baik-baik saja. Lantas, seperti apa doa Aldi Taher untuk Dewi Persik? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kabar perselingkuhan kekasih Dewi Persik yang bernama Ruli kini tengah viral di jagat maya. Indasari, sahabat Dewi Persik pun memergoki Ruli memeluk seorang perempuan di salah satu klub malam di Bali. Dan kabar tersebut diketahui oleh Dewi Persik. Dewi Persik pun akhirnya angkat bicara dan mengklarifikasi lewat live di akun sosial media berbagi video. Alih-alih kesal dan juga marah, Dewi Persik pun justru membantah jika Ruli telah berselingkuh dengan wanita lain karena dirinya tidak melihatnya secara langsung. Dewi Persik pun seakan membela Ruli dan menurut Dewi Persik, jika hal itu benar terjadi, ia pun menilainya wajar karena mungkin saja Ruli sedang diselimuti rasa galau dengan persoalan lain yang tidak bisa ia atasi sehingga memilih lari ke dunia malam di Bali. Ketahuan selingkuh, kalau ketahuan selingkuh itu berarti pacaran sama saya tuh selingkuh sama perempuan dong. Saya nggak tahu karena saya nggak ngerti. Kalau orang mau, kalau menurut saya, misalkan nih orang itu lagi galau, ya orang itu lagi galau atau mungkin lagi apa, terus tiba-tiba dia pergi ke dunia malam karena mungkin dia sudah tidak kuat dengan kondisi yang terjadi. Akhirnya dia seperti itu, ya mungkin bisa aja. Tapi kalau buat aku pribadi ya, tidak ada manusia yang sempurna. Dan dia belum jadi suami saya. Itu dia. Saya juga bukan istri orang. Saya nggak mau dengerin orang itu. Saya selama saya nggak kelihatan mata saya sendiri gitu. Seandainya pun itu memang terjadi, ya mungkin dia lagi banyak masalah. Dan memang kebetulan hubungan kami memang lagi tidak baik-baik aja gitu. Jadi ya mungkin banyak masalah yang dihadapi dan atau mungkin itu bisa jadi cuman apa ya, kita nggak ngerti kan. Kalau kemarin itu aku nggak sengaja aja, itu hari Senin malam ya, karena aku ketemu kakakku yang baru pulang dari Sydney. Kita ketemu di Bali, Kak Kris. Nah, kalau aku pribadi kan emang gak suka dunia malam ya. Terus udah gitu Kak Kris bilang, Iseng udah kemana? Nah, ke salah satu klub yang ada di Bali. Lucunya itu, kan di situ banyak ya.
Harusnya kan bisa ketemu di mana, di mana, di mana. Ini kok bisa ketemu? Cara ketemunya itu emang aneh. Inilah yang sudah diberikan sama Allah ya. Jadi aku dari lantai 3 mau turun pulang di setengah 2 itu, dia baru dari turun mau naik ke lantai 3. Lantai 3 itu kan emang yang paling rame gitu kan. Aku kaget. Di tangga itu kita papasan, tapi dia masih belum ngeh itu saya. Terus saya pas turun ke bawah, saya langsung bilang, "Kak, itu dia, Kak Kris. Itu dia, Kak, itu dia," gitu. "Iya, gue udah tahu. Ayo kita pulang. Yang penting kita udah tahu ada dia dan dia bersama perempuan." Ya, aku tetap naik untuk memastikan dia itu ada di situ. Terus pas ketika aku naik, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, aku sampai ngucap, serem banget. Jadi itu kan ada sekat ya, sekat itu kan sekat kaca tembus gitu pandang. Aku di sini dia di situ yang seperti emasnya ini. Di pelukan. Cewek dari belakang. Astagfirullahaladzim. Dia lihat saya kaget, dia kaget. Jadi seperti orang sedang main sinetron yang lagi diarahin sama sutradara. Main lihat-lihatan ya, seperti itu. Tapi ini kan sutradaranya bukan manusia, sutradaranya Tuhan. Gitu, dia lihat saya lihat dia. Benar-benar astagfirullahaladzim. Aku sampai astagfirullahaladzim. Jadi mungkin dia kaget juga. Jadi dia lepasin pelukannya dan dia pergi. Lepasin pelukannya dia pergi. Dia pergi ninggalin cewek itu, tapi ceweknya tuh kabur dan aku sempat ngejar sebentar, karena kan itu rame ya, kondisinya rame, banyak orang. Aku sempat agak permisi gitu, tapi Kak Kris ini manggil aku, "Udah, jangan bodoh, kita pergi." Sikap cuek Dewi Persik ketika mendengar Ruli berpelukan dengan wanita lain memang tidak biasa. Maka berhembus kabar bahwa jalinan cinta Dewi Persik dengan pilot Ruli pun telah kandas. Namun kabar putus dengan kekasihnya pun dibantah oleh Dewi Persik. Hanya saja ia mengakui bahwa hubungan dengan kekasihnya memang sedang tidak baik-baik saja dan tidak ada komunikasi sejak bulan September tahun 2023. Namun, Dewi Persik masih menjalin hubungan yang baik dengan keluarga Ruli. Demikian juga sebaliknya dari orang tua dan juga saudara Ruli. Dan seperti inilah pengakuan Dewi Persik mengenai status hubungannya dengan sang pilot. Selingkuh. Nggak ada yang selingkuh. Nggak ada yang selingkuh. Perasaannya memang karena kami tuh sudah tidak ada komunikasi ya, udah dari September gitu. Jadi kalau dibilang selingkuh nggak tahu ya gitu. Tapi yang pastinya nggak selingkuh. Keluargaku juga sama keluarganya dia kan baik hubungannya, komunikasinya juga baik. Dan gak ada yang gimana-gimana. Mama Singapura juga baik sama aku. Kalau misalkan ada orang yang Mas Ruli gini, Mas Ruli gitu, ya aku anggap mungkin dia lagi galau, dia lagi pusing, jadi dia begitu ya kan. Jadi aku sih kayak gitu aja ya pikirnya, karena kan gimana ya, bukan suamiku. Ya mungkin dia lagi galau, hidupnya lagi semrawut, hidupnya lagi gak bagus, ya kan, lagi gak bener, karena mungkin dia hilang arah atau bagaimana. Ya lagian juga kalaupun dia begituan kan, yang rugi kan bukan siapa-siapa, orang diri sendiri. Kan saya bilang setiap orang tuh punya masalah, punya permasalahan yang mungkin tidak bisa diceritakan. Jadi posisinya hubungan dengan orang tua saya, mama Mas Ruli ini masih baik sama saya, masih teleponan sama saya, masih komunikasi sama saya. Saudara-saudaranya juga, kakaknya juga datang ke sini kemarin. Aku telepon Dewi, sayang, belum tidur, setengah 2 belum tidur loh dia. "Ya Kak, aku barusan ketemu dan dia sama perempuan." Kaget dong Dewinya. Ya karena biar bagaimanapun saya aja yang bukan pasangannya sakit hati. Saya hanya sebagai seorang yang dekat dengan Dewi sakitnya minta ampun. Gimana perasaan Dewi? Akhirnya Dewi nangis dan akhirnya
dikasih kronologisnya sama Kak Kris bahwa sudah Lawi itu benar-benar dia happy, sedangkan Dewi lagi sakit. Karena mereka memang tidak ada putus, karena aku lihat Dewi memberitahukan bahwa ada WA dari laki-laki itu bahwa saya tidak pergi meninggalkan kamu, saya hanya meninggalkan rumah kamu sementara karena saya ingin kamu berubah, itu doang. Berubah maksudnya dia tuh pengen tuh Dewi tuh udah nurut banget, padahal dia pengen tuh Dewi tuh nggak suka marah. Maksudnya kadang kan dia Captain mau Dewi tidak marah atau tidak cemburuan. Captain juga sebenarnya cemburuan juga. Sebenarnya sama-sama. Jadi sebenarnya nggak tahu apa yang kepengen dirubah tuh seperti apa. Jadi dia cuma bilang saya akan datang ketika kamu berubah. Berarti kan mereka belum putus dong. Tak hanya itu, Dewi Persik pun juga menjelaskan bahwa dirinya tidak akan pernah berselingkuh. Terbukti dari berita-berita yang ada, tidak pernah ada kabar mengenai dirinya berselingkuh dengan siapapun. Bahkan, Dewi yang masih menyandang status janda mengaku selama ini dirinya lebih banyak menjalani kesibukannya sebagai penyanyi dangdut dan bekerja keras agar bisa bertahan hidup. Suka selingkuh, mau dibilang aku suka selingkuh, itu mah cari panggung. Kalau orang yang pintar mah cari panggung. Gak ada ceritanya Dewi Persik itu selingkuh, itu mah cari panggung. Buat aku itu don't move on me. Ilah makanya itu buat aku gini loh guys ya, aku tuh cari duit pagi siang malam. Kehidupan aku tiap hari, ketika aku dengan sorry ya, maaf ya, dengan yang dulu atau apa, kalau memang aku selingkuh atau apa udah kesebar, nggak ada ibaratnya becek ke titik olok ketoro istilahnya. Sepintar-pintarnya orang menyimpan bangkai itu pasti akan kecium juga. Insya Allah aku jamin ya, selama aku menjadi istri siapapun aku tuh setia. Kalau aku tuh nggak setia, kuburan aku tuh bau. Tapi kalau aku setia, kalau aku meninggal, ini disaksikan semua orang di sini ya. Mudah-mudahan kuburan aku tuangi. Bantah soal selingkuh, namun Dewi Persik mengaku bahwa selama ini ada seseorang yang tidak menyukai hidupnya move on, hidup bahagia, dan juga sukses dalam karirnya. Lebih ekstrim lagi, sang mantan ingin agar hidup Dewi Persik pun hancur lebur. Dan seseorang yang dimaksud Dewi Persik itu adalah mantan suaminya. Bahkan mantannya ini pun menurut Dewi Persik selalu membuat fitnah mengenai dirinya, suka mencari-cari kesalahannya agar image Dewi Persik di mata khalayak menjadi jelek. Dewi Persik mengaku tidak terlalu memikirkan fitnahan dari sang mantan tersebut. Namun sayangnya DP tidak menyebut siapa yang ia maksud. Apakah King Saipul Jamil, Angga Wijaya, ataukah Aldi Taher? Kalau aku, masa lalu aku yang bicara tentang aku, jelek-jelekin aku, wajar. Karena si masa lalu itu mungkin pingin balik sama saya, tapi sayanya nggak mau. Jadi dia bikin masalah, bikin fitnah. Namanya orang kan nggak kepengen ya lihat orang lain bahagia. Ada aja gitu. Karena musuh kita itu orang terdekat. Biasanya musuh kita itu orang terdekat. Mami, berita mana ada selingkuh, nggak ada gosip. Itu yang orang masa lalu aku yang fitnah aku. Aneh-aneh. Nggak ada ceritanya aku selingkuh sama siapa ya dari dulu. Makanya orang itu sibuk cari kesalahan aku. Dia sibuk cari fitnah aku terus. Ya supaya aku itu image-nya itu jelek di mata orang. Supaya aku tuh image-nya itu ya, tapi aku biarlah, aku pasrah sama Allah. Aku tidak terlalu memikirkan apa fitnahan orang sama aku. Dia itu memang ingin menghancurkan aku dari dulu. Orang itu memang ingin menghancurkan aku dari dulu.
dari dulu ingin menghancurkan aku. Gimana caranya supaya aku tuh tidak sukses? Gimana caranya supaya aku tuh tidak bahagia? Gimana caranya supaya aku itu tidak menikah? Jadi dia tuh bikin fitnah yang menjatuhkan aku. Tapi nggak apa-apa. Kalau udah Allah itu sudah memberikan, sudah menjadi ketentuan aku dan menjadi milikku, atau mungkin kebahagiaan untukku, tidak akan mungkin tergantikan. Geger, Dewi Persik angkat bicara mengenai kabar kekasihnya yang selingkuh. Lantas, seperti apa reaksi Aldi Taher atas kabar putusnya Dewi Persik dengan pilot Ruli? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo, saya King Saiful Jamil. Jangan lupa saksikan Intens dari Senin sampai Sabtu. Satu hari ada 5 kali tayang loh. Jangan lupa di subscribe ya. Hanya Intens Investigasi. Kabar perselingkuhan Ruli dengan seorang wanita di Bali terdengar oleh Aldi Taher, mantan suami Dewi Persik. Ketika Aldi Taher yang mendengar kabar tersebut, ia pun mendoakan Dewi Persik agar tetap kuat dan juga sehat. Dan menurut Aldi Taher, soal jodoh, rejeki, maut adalah rahasia Allah. Apapun yang terjadi pada Dewi Persik, Aldi Taher pun selalu mendoakannya. Semoga yang terbaik diberikan kepada mantan istrinya itu. Ya, Aldi Taher mengakui jika komunikasinya dengan Dewi Persik hingga kini pun sangatlah baik. Bahkan, Dewi Persik pun sering berkomunikasi dengan istrinya. Kalau saya, pokoknya saling sayang, saling doa. Ya Mbak ya, saya nggak paham Mbak. Pokoknya selalu support ya, selalu mendoakan. Ya udah gitu aja pokoknya intinya. Pokoknya saling mendoakan. Ya, I love you Dewi Persik. Kita harus saling menyayangi. Saya hanya bisa mendoakan. Saya nggak mau bahas tentang privasi orang lain gitu, karena ya pertama ya itu privasi, jadi hanya bisa mendoakan aja ya. Yang pasti saya hanya bisa mendoakan. Kalau yang lain saya nggak paham, itu kan udah ranah privasi Mbak. Ya pokoknya I love you Bunda Dewi Persik. Oh iya, dia my first love. Istri saya juga tahu dia my first love kan, sangat baik, dan istriku juga silaturahmi baik. Kita kan menjaga silaturahmi ukhuwah Islamiyah. Dia udah seperti adik saya. Dan kalau ditanya pernah ini enggak curhat apa gimana, ya kan itu ranah privasi. Kita hanya biasa ngobrol kerjaan, saling mendoakan, gitu aja. Waktu pertama kali saya divonis kanker, itu pertama kali yang nge-DM di IG Dewi Persik, teman artis ya, atau teman-teman saya, saudara ya, dia udah kayak keluarga ya. Kalau keluarga kandung ya pasti kan satu rumah gitu. Jadi orang yang pertama kali support saya waktu saya kanker tuh dia DM, Mas Aldi sehat ya, semangat ya. Dia dengar saya kena kanker kan di media. Akhirnya makasih ya. Aku kan dulu manggilnya kan cute ya, karena ya udah kayak kakak adik kan. Makasih ya cute gitu. Ya, karena kita sama cute kan berdua. Nah, alhamdulillah tetap silaturahmi tetap terjaga. Dewi Persik lebih sering DM-an sama istri saya loh. Lebih sering WA-an sama istri saya. Kemarin kan istriku jual soket, terus di WA, Kak apa kabar? Baik. Dia ayo ke rumah deh katanya. Dewi kan orangnya baik banget, ramah banget. Jadi ya pas dia istri saya WA, ayo main ke rumah deh. Terus diucapin selamat ya rumah barunya. Kalian bahagia selalu ya. Dewi itu sering mendoakan saya sama istri saya. Kalian bahagia, dan sering bilang, Mas Aldi Taher, kamu awas ya, jangan nakal-nakal ya kamu ya. Nih, adikku Sasa Bilinu, baik banget pokoknya kamu
harus sayang ya. Iya Bunda, kan ada lagunya saling sayang gitu. Rezeki jodoh mau kan rahasia Allah, dan pastinya kita hanya bisa saling mendoakan. Tapi yang untuk kedepannya ada pesan gak sih dari Mami? Ya pokoknya saling mendoakan aja. Dewi Persik juga mengakui bahwa Aldi Taher adalah sosok orang baik. Bahkan DP pun juga membenarkan pernyataan Aldi Taher bahwa dirinya menjalin hubungan baik dengan istri dan mertua serta ibunda Aldi Taher. Karena itu, DP mengatakan bahwa tidak mungkin ia balikan dengan Aldi Taher karena saat ini ia pun sudah punya istri. Hal ini pun dipertegas DP terkait pernyataannya soal mantan yang sering menghubunginya untuk meminta sesuatu, bahkan minta rujuk. Tapi semua itu pun ditolak oleh Dewi Persik. Jadi kamu nggak mungkin lah aku balikan sama Aldi Rifai, dia udah punya istri. Udah kayak saudara, Aldi Taher baik sama saya. Istrinya baik sama saya. Ibunya Mas Aldi ibunya istrinya, mertuanya Mas Aldi Taher itu baik sama saya. Jadi kalian itu sebagai netizen itu jangan ngompor-ngomporin hal-hal yang gak ada gitu. Jadi apa ya, malah suka mericuhkan masalah yang sebenarnya itu gak ada apa-apa. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Serta Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.